Tuhan, sahabat Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini, sahabat ini kita sudah mulai kembali di dalam pembacaan parasa kita. Kalau kemarin di dalam penutupan Sukot, ya, yaitu dalam perayaan Semini Aseret, kita sudah merayakan bersamaan dengan Simchat Torah. Jadi diselesaikannya pembacaan Torah itu 5 kitab Mose, dari Beresit sampai kitab Devarim, dari Kejadian sampai Ulangan. Jadi Kejadian 1 sampai Ulangan pasal yang terakhir, pasal 34. Sehingga kita bersuka cita karena kita sudah selesai membaca Torah itu. Nah, sahabat ini kita mulai kembali dari awal, yaitu penciptaan. Nah, sebagai orang beriman, sebagai umat yang percaya, tentunya kita harus memiliki keyakinan yang teguh. Kita harus memiliki kepercayaan yang luar biasa, ya, terhadap yang namanya proses penciptaan. Bahwa Dia yang adalah sempurna, ya. Dia yang ada, yang menjadikan segala sesuatu ini menjadi ada. Dialah yang disebut, ya, sering dijelaskan oleh Pak Fani, yang disebut dengan Haya, berbicara tentang keberadaan Tuhan, bahwa Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Bahkan Dialah yang menjadikan yang tidak ada itu menjadi ada. Nah, Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang sempurna. Sehingga kita meyakini, kita percaya betul di dalam iman dan keyakinan kita bahwa jagat raya ini, alam semesta ini, termasuk bumi ini yang kita tinggal ini, itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi alam semesta jagat raya ini diciptakan dan dijadikan oleh Tuhan. Tuhan yang sempurna. Yang saya sering kali jelaskan, ketika Tuhan menciptakan jagat raya, alam semesta ini, ya, dari hari pertama sampai hari kelima. Hari ke-6 puncaknya, Dia baru menciptakan yang namanya binatang-binatang yang ada di darat, dan yang paling terakhir baru Dia menciptakan manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambar Dia, menurut gambar Tuhan. Jadi dengan kata lain, manusia yang Dia ciptakan, yang Dia tempatkan di alam semesta, di jagat raya ini, merupakan fotokopinya Tuhan. Ya. Jadi sebelum Dia menempatkan fotokopinya Dia menempatkan manusia yang Dia ciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Dia buat dulu tempat tinggalnya, yaitu jagat raya ini, alam semesta ini. Ya. Walaupun tentunya apa yang kita yakini, yang kita percayai ini, tentunya tidak semua manusia di dunia ini sama dengan pemikiran dan pemahaman kita. Kita tahu bersama ada kelompok-kelompok, khususnya, ya, negara-negara komunis, mereka yang ateis, yang tidak percaya dengan yang namanya keberadaan Tuhan, menolak konsep apa yang diceritakan, yang ditulis di dalam kitab suci kita, mulai dari kitab Kejadian yang namanya penciptaan. Tentunya konsep ini sangat ditentang oleh kelompok ini, oleh aliran ini. Teori tentang penciptaan yang merupakan kreativitas daripada Tuhan yang sempurna ini ditentang oleh kelompok yang menganut paham atau teori yang kita kenal dengan teori evolusi.
Nah, teori evolusi ini saudaraku, ini bukan hanya ternyata dipercaya, dianut, bahkan menjadi ideologi mereka, menjadi keyakinan mereka, menjadi kepercayaan mereka, ya, khususnya yang ateis, negara-negara yang komunis. Bahkan ternyata saudaraku, itu pun dipahami oleh gereja-gereja di masa sekarang. Kalau saudara mungkin rajin buka medsos, ya, saudara lihat ada gereja Nasrani Indonesia kalau tidak salah, ya. Gereja Nasrani Indonesia pun menentang yang namanya proses penciptaan yang ditulis di dalam kitab Kejadian. Mereka menganggap bahwa yang namanya kitab Kejadian termasuk penghukuman Tuhan terhadap bumi yang sudah rusak dengan air bah, itu merupakan cerita dongeng. Padahal mereka pun adalah gereja, kelompok Nasrani yang percaya juga kepada Mesias yang datang. Dan saya mau katakan kepada kita, penganut yang namanya teori evolusi ini pengikutnya bukan sedikit, tetapi pengikutnya sangat banyak. Bahkan teori evolusi ini diajarkan di sekolah-sekolah, di universitas. Para pengikut, para penganut yang namanya teori evolusi ini bukan orang-orang yang kalangan-kalangan yang di bawah, yang tidak sekolah. Bahkan di dalamnya saudaraku justru yang mengajar di universitas-universitas penganut paham atau teori evolusi ini adalah para profesor, para doktor. Dan ini pengaruhnya sangat luar biasa, saudara. Maka saya katakan tadi kepada kita di awal, sebagai umat yang percaya kita harus memiliki satu keyakinan, satu ideologi yang kuat tentang yang namanya penciptaan ini. Dalam bahasa Ifrimnya dipakai kata bara. Menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan itu? Ini sangat kontradiktif, bertolak belakang dengan yang namanya teori evolusi tadi. Kalau teori evolusi itu mengajarkan bahwa alam semesta, jagat raya termasuk bumi yang kita tinggal ini, itu ada karena terjadi suatu ledakan yang begitu besar pada kurang lebih 15.000 miliar tahun yang lalu. Kalau Pak Rende sebelum membaca tadi bilang, kita kalau tahun Yahudi sekarang sudah masuk 5.781. Nah, teori evolusi ini mengajarkan bahwa alam semesta ini, saudara, jagat raya termasuk bumi ini merupakan hasil evolusi, ya, evolusi yang sangat panjang. Jadi yang namanya apa? Big Bang atau ledakan besar itu terjadi, itu kurang lebih 15.000 miliar tahun yang lalu. Jadi ledakan besar inilah, pecahan-pecahan ledakan itu kemudian berevolusi. Sehingga kalau saudara baca dalam sejarah yang diceritakan khususnya penganut teori evolusi ini, 5.000 miliar, ingat saudara, 5.000 miliar tahun kemudian barulah yang namanya pecahan-pecahan ini baru berevolusi menjadi bintang-bintang. Nah, 5.000 miliar kemudian, bukan 5.000 tahun, 5.000 miliar tahun kemudian, baru kemudian evolusi lagi menjadi yang namanya matahari. Ya.
matahari. Bumi ini saudara, baru terjadi itu sekitar 10.000 miliar kemudian dari ledakan yang besar tadi. Barulah kemudian jadi yang namanya bumi. Jadi dari bintang-bintang 5.000 kemudian muncullah matahari, ya. Baru kemudian 5.000 tahun selanjutnya baru ada yang namanya bumi ini. Ini bumi ini hasil evolusi. Hasil evolusi. Bahkan laut itu saudara nanti ada, ya, nanti ada itu 3.500 miliar sebelum manusia itu ada. Makanya didukung dengan penemuan-penemuan, ya, yang sering kita lihat di TV-TV. Kalau teman kita suka ada fotonya, temuan-temuan fosil-fosil yang usianya diperkirakan. Usianya diperkirakan sudah 50.000 tahun, bahkan ada yang jutaan tahun. Ya. Ada yang sekali lagi jutaan tahun. Nah, bukti-bukti yang mereka kemukakan ini sebenarnya saudara, tujuannya sangat simpel. Tujuannya sangat sederhana. Tujuannya hanya untuk menentang keabsahan daripada kitab suci yang memuat teori tentang, yang menuliskan tentang teori penciptaan yang kalau dihitung mungkin usianya baru ribuan tahun. Jadi tujuan daripada teori evolusi ini jelas. Untuk menentang yang namanya keabsahan, menentang yang namanya kebenaran yang ditulis di dalam kitab suci. Sebagai sumber dasar yang kita yakini sebagai kebenaran yang hakiki. Dengan kata lain, teori evolusi dengan para pengikut, para penganutnya ini menentang adanya keberadaan Tuhan. Makanya para penganut, para pengikut yang menganut paham atau teori evolusi ini, kebanyakan mereka yang tidak percaya adanya Tuhan. Mereka memungkiri keberadaan Tuhan, apalagi keterlibatan Tuhan di dalam proses jagat raya, alam semesta, termasuk bumi yang kita tinggal ini. Kenapa saudara? Karena mereka berpikir, ya, secara, ya, logika, apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, ini sangat tidak masuk akal. Ini tidak logis, saudara. Ya. Ini tidak logis. Makanya kelompok-kelompok penganut teori evolusi ini, mereka lebih menekankan tentang yang namanya hukum filsafat. Ya. Mereka berpikir karena tidak logis. Tetapi saya mau katakan kepada kita, memahami isi kitab suci ini gak bisa kita pahami secara logis semata. Secara logika kita yang terbatas, otak kita ini kecil. Sementara dia yang kita percaya adalah sempurna. Yesaya pasal 55 menjelaskan di sana, kita ini manusia yang adalah ciptaan tidak mungkin bisa menjangkau pikiran Tuhan, otaknya Tuhan, jalannya Tuhan, rencananya Tuhan. Itu ibarat langit dan bumi, kata kitab Yesaya. Dengan kata lain, kita sebagai umat yang percaya kepada Dia, yang menciptakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, bukan hanya mempercayai Dia secara logis, tetapi harus mempercayai Dia secara
secara iman atau logos yang disebut firman. Harus mempercayai dia sesuai dengan firman yang tertulis. Kalau kita tidak memahami ini, saudara, kalau kita tidak meyakini ini, menjadikan ini sebagai satu kepercayaan, menjadikan ini sebagai satu ideologi, ini bahaya. Karena kita sebagai umat yang percaya, kita bukan hanya sekedar berperang ya, dengan penguasa-penguasa di udara, dengan teritorial, tetapi kita juga sebenarnya secara tidak langsung saat-saat ini pun sedang berperang dengan yang namanya perang ideologi, perang keyakinan. Ada yang meyakini bahwa dia yang ada di surga, pemilik surga itu tidak punya nama. Siapa kita manusia sehingga kita memberikan nama Tuhan Sang Pencipta yang Maha Sempurna? Sesungguhnya dia nggak punya nama. Ini perang ideologi, saudara, perang keyakinan, perang kepercayaan. Bahkan ada yang meyakini bahwa dia yang sempurna itu tidak bisa kita kotak kecil. Kota kecil dengan kita memberikan dia nama yang terbatas. Dia itu gak terbatas. Kita panggil dengan apa saja, dia gak permasalahkan. Belum lagi dengan keyakinan-keyakinan yang lain, yang berseberangan dengan keyakinan kita, yang bertitik tolak dari Torah, yang diberikan kepada umat Israel sebagai bangsa yang dia pilih untuk pemegang tongkat kebenaran. Sebagaimana yang ditulis dalam kitab Roma pasal 9 ayat yang keempat. Tolong Pak Ren dibacakan sekali lagi. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Bangsa Israel inilah, orang Israel ini secara bangsa telah diangkat Tuhan sebagai anaknya. Makanya mereka memanggil dia Bapa, bukan bangsa lain tetapi bangsa Israel. Terus, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Jadi kepada Israel inilah dipercayakan yang saya sebut tadi sebagai dipercayakan tongkat, ya. Yaitu apa? Janji, apa? Ibadah, bahkan namanya hukum. Kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Tehillim 149 ayat 19 dan ayat yang ke-20 jelas di sana. Bahwa Torah itu, hukum itu, ketetapan itu hanya diberikan kepada Yakub dan keturunannya. Torah itu, hukum dan ketetapan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel sebagai keturunan Yakub. Dan Tuhan tidak berbuat itu kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kita memang bertitik tolak keyakinan kita, iman kita, ideologi kita itu bertitik tolak dari firman Torah yang dipercayakan kepada orang Israel. Nah, saat ini kita sedang berperang. Kita sedang melawan dengan ideologi yang berlawanan dengan kita, yang berbeda dengan kita. Kalau kita tidak memiliki keyakinan yang kokoh, maka kita akan gampang dan mudah dipengaruhi. Apalagi akhir-akhir ini, saudara. Akhir-akhir ini ada banyak pengajaran yang bermunculan. Kalau kita menyebutnya ada zaman akhir, tetapi ada juga kelompok di dalam kekristenan, bahkan di kelompok kita sendiri pengagum nama Yahweh pun ada muncul dengan yang namanya bukan cuma zaman akhir, tetapi ada yang namanya zaman awal. Zaman awalnya bertitik tolak dari mana? Dari yang kita baca tadi. Lihat baik-baik, Kejadian 1 ayat 1 ayat 2. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Loh,
Bumi katanya apa? Belum berbentuk. Belum berbentuk ini kalau dalam bahasa Ifrimnya dipakai kata tohu webohu, atau campur aduk, kacau balau, tidak teratur. Jadi kalau saudara suka lihat sekarang kan lagi musim layangan karena liburan, karena sekolah hanya dari rumah saja. Nah kalau suka saudara dilihat di jalan itu suka banyak benang yang sudah kusut. Nah itu kira-kira menggambarkan tentang tohu webohu, campur aduk. Sehingga ada paham sekarang di dalam kekristenan, bahkan di dalam kelompok pengagum nama Yahweh sendiri, kok bisa Tuhan yang sempurna menjadikan bumi kacau balau? Mana mungkin Tuhan yang sempurna menciptakan yang namanya bumi kacau balau? Ya. Nah, inilah yang saya bilang tadi, yang saya sebut tadi, ada kelompok yang memahami yang namanya zaman awal atau bumi yang awal yang diciptakan oleh Tuhan. Akhirnya saudara, kacau balau di sini, belum berbentuk di sini, gelap gulita di sini, akhirnya memunculkanlah multi tafsir. Akhirnya kalau teman kita Pak Peter suka menyebutnya dengan eisegesa atau eisegesis. Karena kacau balau inilah akhirnya memunculkan pengetahuan manusia, pemikiran manusia ini untuk menyusup masuk, mencoba untuk menerjemahkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam bumi yang kacau. Kenapa bumi ini yang kacau? Kalau kita baca parasat tadi Yekezkiel pasal yang ke-28 dari ayat yang ke-13, di sana disebutkan bahwa malaikat itu sebagai ciptaan pertama. Ya. Yekezkiel 28 itu dari ayat 11 menggambarkan tentang kejatuhan sihasatan. Ya. Raja Tirus itu kalau dalam terjemahan Latinnya itu disebut dengan Lucifer. Jadi kejatuhan si Lucifer ini yang dilukiskan, yang digambarkan di dalam kitab Yekezkiel pasal yang ke-28 itu tidak lain adalah yang tadinya merupakan ciptaan mula-mula Tuhan yang disebut dengan malaikat, dengan semaraknya, dengan keindahannya, dengan kecantikannya, dengan keelokannya. Wah, luar biasa, enggak ada tandingnya. Dia ditempatkan di taman yang begitu indah, di taman Tuhan, sampai pada akhirnya satu waktu dia memberontak, dia menjadi sombong, dia menjadi angkuh, dan akhirnya dia pun dibuang ke bumi. Nah, ketika malaikat Lucifer ini dibuang ke bumi, inilah yang akhirnya kemudian ditafsir oleh kelompok ini, oleh orang-orang ini, yang mendatangkan kekacauan atas bumi yang pertama. Jadi saya mau garis bawahi kepada kita, ada yang memahami tentang bumi yang awal atau zaman awal. Jadi kenapa bumi itu hancur, tidak berbentuk, tidak karuan, karena waktu iblis jatuh, malaikat jatuh ke dalam dosa, Lucifer itu jatuh karena memberontak menjadi sombong, akhirnya dibuang ke bumi. Nah, waktu si Lucifer ini dibuang ke bumi, inilah bumi menjadi hancur, tidak karu-karuan. Termasuk manusia yang ada di dalamnya. Makanya kenapa kelompok ini memahami bahwa sudah ada manusia sebelum Adam dan Hawa, karena ada kata yang tadi, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi pasal yang kedua ini bumi yang telah dibaharui. Jangan heran kalau ada muncul pertanyaan dari kelompok ini,
Kalau seandainya nggak ada manusia sebelum Adam, terus Kain waktu dia diusir, Kain waktu dia pergi setelah dia membunuh adiknya Habil, dia nikahnya sama siapa? Dia kawinnya sama siapa? Kok bisa akhirnya Kain membangun sebuah kota? Kalau memang tidak ada manusia sebelum mereka. Nah, ya. Nah, jadi sekali lagi saudara, inilah yang mereka coba goreng, mereka coba giring. Tujuannya apa saudara? Sederhana sebenarnya. Kalau tujuan dari kelompok penganut paham yang namanya evolusi untuk menentang keabsahan dari kitab suci sebagai sumber kebenaran, menentang kebenaran yang ditulis dalam kitab suci tentang proses penciptaan, maka kelompok ini sebenarnya saudara tujuannya simpel. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain agar supaya kebenaran kitab suci ini, ya, kebenaran kitab suci ini mau digandengkan, disandingkan dengan yang namanya pengetahuan yang modern. Jadi yang saya katakan tadi, penemuan para ilmuwan menyatakan ini pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan menyatakan menemukan bahwa ada fosil-fosil yang usianya sudah ratusan tahun bahkan jutaan tahun. Sementara kok kitab suci ini seolah-olah baru mungkin usianya ribuan bumi ini. Kan jadinya bertentangan. Supaya kitab suci tidak bertentangan dengan pengetahuan modern ini, maka akhirnya ditafsirlah yang langit dan bumi pertama yang dirusak tadi itu, yang mungkin usianya bisa ratusan juta tahun, bahkan mungkin miliar tahun sebelum dibaharui oleh Tuhan. Jadi saudaraku, ini mau dipaksakan, dicocokkan dengan pengetahuan modern. Ini sangat bahaya saudara. Yang seharusnya pengetahuan itu yang harus kita cocokkan dengan kebenaran. Kenapa saudaraku ini berbahaya? Karena memang yang namanya ilmu pengetahuan itu pasti akan berubah-ubah dengan berkembangnya zaman, ya. Maka pasti juga akan terjadi perubahan. Contoh yang paling simpel, sederhana. Kalau dulu waktu saya kena cacar air, ya. Jadi kena cacar air. Waduh, kalau dulu itu kita ke dokter bilangnya apa? Nggak boleh kena angin, apalagi air. Jadi selama kita kena cacar, saudara, itu hanya di rumah, nggak boleh mandi. Mau seminggu kek, mau sebulan, nggak boleh kena air. Jadi mama saya kalau saya sampai berkeringat, saudara, waduh, marahnya ampun-ampun. Dipukul. Kenapa? Karena anjuran dokter. Nah tentunya ini dia punya dasar. Tentunya mereka bukan hanya sekedar mengeluarkan statement. Ini karena pengetahuan. Tapi coba anak-anak sekarang cacar, malah disuruh mandi, saudara. Tiap hari mandi, kalau perlu sehari 3 kali. Perubahan, saudara. Inilah yang namanya pengetahuan. Coba kita melihat, ya, dulu bahkan ini dipahami oleh gereja awal, termasuk yang namanya Roma, ya, yang disebut dengan geosentris. Geo artinya bumi, sentris artinya pusat. Jadi yang namanya pusat alam semesta, pusat jagat raya ini adalah bumi. Nah, planet-planet yang lain termasuk matahari itu akan mengelilingi bumi, saudara. Jadi buminya yang tetap karena dia pusat. Sementara yang lain ini akan mengelilingi bumi. Sampai muncullah yang namanya siapa? Galilei. Yang akhirnya pengetahuan mereka dalam penelitian mereka
ternyata pusatnya itu bukan bumi, tetapi pusatnya itu adalah matahari. Sementara bumi dan planet-planet yang lain itu akan mengelilingi matahari. Makanya jangan heran dalam sejarah mencatat, justru yang namanya Galilei ketika dia memunculkan statement ini, penemuan ini, maka akhirnya gereja marah. Gereja di Roma marah dan akhirnya membunuh mereka, dibunuh. Cuman gara-gara pernyataan mereka, gara-gara penemuan mereka. Karena gereja awal sudah menyatakan, sudah memberikan pengajaran bahwa pusat alam semesta jagat raya ini adalah bumi. Tetapi pengetahuan berkembang, muncullah yang namanya Galileo Galilei ini, yang ternyata menemukan bahwa pusat itu ternyata adalah matahari. Akhirnya pun mereka dibunuh, dihabisi karena berseberangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Ada kelompok bahkan termasuk secara person, bukan kelompok. Dipenuhi saja saudara, ada yang memahami bahwa ada manusia sebelum Adam loh saudara. Ya? Ada manusia sebelum Adam. Mereka menolak yang namanya hubungan apa itu kalau saudara incest. Ya, mereka menolak. Seolah-olah Kain nanti kawin sama saudaranya sendiri, itu mereka tolak, mereka tentang. Mereka lupa bahwa ketika bumi yang sudah dipenuhi dengan kejahatan tadi dimusnahkan, dibersihkan oleh Tuhan dengan sebuah penghukuman melalui air bah, yang tinggal siapa? Noah, istrinya, 3 anaknya sama mantunya. Dari sinilah kemudian berkembang biak manusia itu. Nah, terus mereka hubungannya sama siapa? Nah, jadi kembali lagi saudaraku, mereka lupa. Nah, Abraham dan Sarah sendiri pun mereka masih punya hubungan darah. Mereka masih punya hubungan darah. Jadi sebelum Torah itu ditetapkan, maka hubungan yang namanya incest tadi, untuk bukan intens gitu. Incest tadi itu diperbolehkan. Sama yang saya bilang, ya, kalau kita sekarang ini, kalau dulu mah nggak usah deh nyalain lampu, sekarang ini harus pakai masker. Dulu saudara, sebelum corona, tahun lalu lah 2019, lu pakai motor, pakai mobil, nggak pakai masker, kagak dihilang, kagak didenda. Tapi coba sekarang, kenapa? Karena ini sudah dijadikan sebagai peraturan, sebagai undang-undang. Jadi ketika itu ditetapkan jadi undang-undang, maka sudah tidak boleh lagi. Sebelum Torah mah boleh. Tetapi ketika Torah itu sudah ditetapkan menjadi undang-undang bagi orang Israel, maka tidak diperbolehkan. Hubungan yang incest tadi itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Nah, jadi ini penting sekali bagi kita saudara. Kalau kita tidak memiliki keyakinan yang kokoh, memiliki ideologi yang kuat tentang kitab suci dengan kebenaran yang ada di dalamnya, maka bisa saja nanti kita akan goyang dan kita akan dipengaruhi. Sederhana saudara. Bagaimana mungkin manusia di zaman sebelum Adam itu mengalami kematian? Sementara kitab suci mencatat, menuliskan kematian itu menghampiri manusia justru karena manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebagaimana tadi parasa yang sudah kita baca, karena engkau diambil katanya dari debu,
Jadi manusia kita ini dibuat dari tanah merah lah. Jadi Adam itu dalam bahasa Ibrani, ya, bahasa Ifrim, Adama itu artinya adalah tanah merah. Ya. Jadi Adam itu dibentuk Tuhan menjadi patung dulu. Patungnya bentuk manusia, baru dihembuskan yang namanya nafas hidup, nefes haya. Jadi patung itu tidak dosa. Karena Tuhan sendiri membentuk manusia itu jadi patung dulu. Karena ada sekarang ini orang lihat bentuk patung sedikit, wah itu penyembahan berhala. Ya. Tuhan memerintahkan Mose untuk membuat yang namanya tabut perjanjian. Tutupnya bentuk apa? Kerubim. Kerubim itu ada berapa sayap? Hah? 6 sayap loh saudara. Jadi kalau saudara lihat gambarnya, nih di sini mungkin ada gambar. Itu pun bentuknya seperti patung. Kalau Tuhan melarang manusia buat patung, dia sendiri buat. Dia sendiri suruh buat. Ketika Tuhan menghukum orang Israel di padang gurun dengan menyuruh ular-ular dan berbisa menggigit, ya, khususnya mereka yang memberontak, Tuhan sendiri suruh Mose untuk membuat sebuah tiang di mana di atasnya ada patung bentuknya ular, saudara. Jadi patung itu bukan dosa. Patung itu akan menjadi dosa, patung itu akan menjadi berhala ketika kita sembah. Ketika kita sanjung, ketika kita sayang, kita menaruh perhatian lebih daripada Tuhan. Jangankan patung. Benda-benda yang lain pun termasuk saudara kita, orang tua kita, istri suami kita. Tuhan bilang kalau engkau mengasihi dia lebih daripada aku, engkau tidak layak. Jadi bukan soal masalah bentuknya, saudara. Ya. Karena kalau sekarang saya kan main barang bekas soalnya banyak patungnya, Pak. Banyak patungnya. Ya. Saya di rumah banyak patung. Kalau saudara mau minta saya kasih. Ya. Hanya memang kadang-kadang ada patung-patung yang sebenarnya memang merupakan barang yang digunakan untuk aksesoris menyembah berhala. Saya punya patung saudara di rumah sepasang. Mungkin istilah Rama dan Sinta. Kalau orang Jawa bilang apa? Loro apalah pokoknya. Dia pasangan saudara. Kuningan. Saya taruh di rumah. Tiba-tiba handphone si Safa, ya, yang saya simpan di sini di telepon saya, wah tiba-tiba iseng. Isengnya gini, saudara. Pak, ini patung yang ini mau dijual, dikirim fotonya. Saya polos karena kan saya suka temanin dia main-main masak-masakan, jual-jual beli. Saya bilang, iya Bu, mau dijual berapa? Sama ibu mah 500.000 aja. Kok mahal ya Pak? Ada WA-nya sudah. Ya udah, karena saya pikir dia masih 100% sudah. Saya berpikir dia Safa maksudnya. Ya udah Pak. Saya bilang ya udah Bu, terserah ibu aja. Oke deh, nanti malam saya ambil. Nama saya Mbak Ayu. Saudara. Saya tanya, nggak ada saudara. Chattingnya nggak ada. Duh, saya periksa handphonenya nggak ada chattingnya. Di saya masih ada saudara, nggak hilang. Saya telepon teman saya, bro, tukar deh barang ini, ambil deh. Berapa Bang? Udah dah, lebihin aja buat ongkos gitu kan. Ambil ini. Kenapa emangnya Bang? Ada isinya, saya bilang. Ya,
Jadi ada barang-barang yang memang ada penghuninya, saudara. Ya, ada penghuninya. Kalau dalam kitab suci ada barang-barang yang memang dikhususkan untuk ditumpas. Sama seperti dosa akan. Jangan bawa masuk itu di rumahmu, mendatangkan kesialan dan kehancuran. Sehingga yang seperti itu jangan kita bawa masuk. Ya. Untung dikasih signal, saudara. Saya sama tetangga, ada perempuan yang di situ. Aduh, ada perempuan gitu kan. Ini yang tetangga. Kan kadang-kadang yang orang suka bilang indigo itu kan suka lihat-lihat. Ya. Dia sering si ibu tetangga ini, ya, yang istri tetangga sering. Ada orang yang datang bertamu, begitu dia pulang, yang dia bawa tinggal. Ketakutan dia. Bang, dia panggil suaminya, diusir dulu itu bang. Tolong diusir. Itu mengerikan mukanya. Saya udah ketakutan nih. Saya usir sendiri nggak bisa. Nah sementara suaminya kan nggak bisa lihat. Oh suaminya nantang. Lu kalau mau ganggu keluarga gua, mendingan lu pergi. Kecuali lu kesini bawa duit, gua bayar hutang, nggak apa-apa deh lu tinggal sini. Tapi kalau lu datang cuma nakut-nakutin istri gua, mendingan lu pergi. Pergi sana. Kecuali lu kesini bawa duit, bisa gua bayar hutang. Kan masalahnya suaminya nggak lihat. Nah jadi kembali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita. Ya. Karena sekarang ini mereka gencar mengajarkan tentang teori-teori mereka. Kalau kita tidak memiliki satu ideologi yang kuat, satu keyakinan, pemahaman yang kuat, kita akan mudah dan gampang dipengaruhi. Jadi pure saudaraku, kita harus meyakini kebenaran di dalam kitab suci ini. Bahwa tidak ada manusia sebelum yang namanya Adam. Final itu saudara. Jadi manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan tidak lain adalah Adam. Baru kemudian dia menempatkan penolong yang sepadan dengan Adam, yang dia buat, yang dia ciptakan dari tulang rusuknya Adam, yang kemudian dikasih nama Hawa. Final, jangan lagi diganggu gugat saudara. Sehingga kematian itu menghampiri manusia itu karena dosa yang dilakukan oleh Adam. Ini yang dikutip oleh Saul dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Sebagaimana dosa masuk melalui satu orang, yaitu manusia pertama yang namanya Adam, begitu juga manusia akan masuk melalui kehidupan yang kekal melalui satu manusia. Satu manusia. Karena memang dia datang ke dunia dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi kematian masuk ke dalam dunia ini, kematian menghampiri diri manusia melalui satu orang, yaitu Adam yang pertama. Maka manusia yang berdosa itu akan masuk di dalam kehidupan kembali, masuk di dalam keselamatan, hidup yang kekal itu melalui manusia juga yang disebut Adam kedua, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi ini final saudara. Jangan kita mau diganggu gugat. Jadi alam semesta jagat raya ini itu pure karena keterlibatan Tuhan. Dia yang mencipta. Dari kata bara tadi yang saya katakan, menjadikan yang tidak ada menjadi, yang tidak ada menjadi ada. Jadi materinya itu saudaraku dia buat dulu, dia sediakan dulu. Baru kemudian dia pilih pelan-pelan. Termasuk dia bentuk. Segala sesuatu yang sempurna itu sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Dia yang maha sempurna dengan segala hikmatnya yang sempurna itu sudah ada. Apa yang dia merancangkan terhadap dunia ini, terhadap bumi itu sudah ada sejak semula. Baru kemudian satu persatu dia wujudkan. Ibarat saya mau membangun rumah, saudara, materialnya saya sudah siapkan, termasuk isi dalam rumah.
Saya sudah siapkan. Lalu kemudian saya wujudkan satu persatu. Dari fondasinya, kemudian bangunannya, sampai isinya saya wujudkan. Tapi materialnya saya sudah siapkan sejak semula. Begitulah ketika Tuhan mencipta. Jadi jangan kita pisahkan, bedakan yang namanya mencipta dan membentuk. Karena salah satu analogi mereka bahwa yang namanya mencipta dan membentuk itu dua hal yang berbeda. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 katanya Tuhan menciptakan manusia. Itu yang disebut mereka manusia yang pertama yang dikacaukan oleh hasatan di bumi yang awal. Baru di kejadian yang kedua Tuhan membentuk Adam. Nah ini keliru saudara. Ini yang saya bilang pemahaman manusia yang coba dipaksakan dimasukkan ke dalam kitab suci. Nah jangan sampai kelompok kita ini dipengaruhi dengan pemahaman-pemahaman yang demikian. Kita harus memiliki landasan yang kuat. Bahwa memang dialah yang mencipta dengan firman. Yohanan 1 ayat yang ketiga, siapa firman itu? Dia tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Hanya persoalannya ada kelompok-kelompok yang membedakan betul antara Sang Pencipta dengan firman yang mencipta. Nah, ini nanti saudara bingung lagi. Karena memang Yesaya menjelaskan, kitab nabi-nabi menjelaskan bahwa yang mencipta itu tidak lain adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Tapi Yohanan 1 ayat yang ketiga, Yohanan menuliskan yang mencipta itu adalah Yeshua. Ada yang membedakan orang dengan perkataan. Kalau kita tidak. Perkataannya yaitu sudah mewakili si orangnya. Gak mungkin kalau kita dengar ada suara Pak Tara di atas di lantai 2, tapi orangnya bukan Pak Tara. Pasti suaranya itu sudah mewakili pribadi orangnya. Firmannya itu pasti sudah mewakili pribadi itu sendiri. Makanya di dalam kelompok Kehilat Penuai, pribadi dengan firmannya ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi ini merupakan satu kesatuan yang utuh, yang bulat. Dialah Elohim yang echad. Gak bisa dipisahkan. Amin saudara. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam proses penciptaan ini, parasa kita yang pertama ini, kita benar-benar meyakini bahwa hanya dialah yang menjadikan jagat raya, alam semesta, termasuk bumi yang kita tinggal sekarang. Pengetahuan boleh bertambah, pengetahuan boleh berubah-ubah, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin saudara. Manusia boleh berubah-ubah, tetapi Tuhan yang kita sembah dia tidak pernah berubah. Jadi Tuhan tidak pernah berubah, firman-Nya tidak pernah berubah, perkataannya tidak pernah berubah, kekal dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi jangan pernah kita ganti firman-Nya, jangan pernah kita ubah firman-Nya, karena dia yang berfirman itu adalah sempurna, dan firman-Nya itu adalah kekal adanya. Mantapkan hati kita, mantapkan keyakinan kita, mantapkan iman kita, agar supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh pemahaman apapun, manapun, dan siapapun. Siapapun mereka yang mengajar, ingat sudah, ya, para pencetus, para penganut yang mengikuti teori evolusi ini bukan orang-orang rendahan. Mereka orang-orang yang sangat terpelajar. Mereka profesor bahkan, doktor bahkan. Bahkan kalau ada saudara para profesor atau doktor yang akhirnya mengakui keabsahan kitab suci termasuk penciptaan, mengakui bahwa segala sesuatu diadakan, dijadikan, diciptakan oleh dia yang tidak lain adalah Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Orang-orang ini dikucilkan saudara.
bahkan dianggap orang-orang bodoh. Dianggap orang-orang bodoh. Tetapi saya mau katakan kepada kita, mungkin kita yang mengikuti apa yang tertulis dalam firman pun akan dianggap bodoh oleh orang-orang yang mungkin punya titel, yang sekolah secara teologi, bahkan mungkin sekuler dan lain-lain. Tetapi kalau saudara dan saya mengikuti apa yang tertulis, bodoh mungkin di mata manusia, tetapi yang penting mulia di mata Tuhan. Tidak bodoh di mata Tuhan. Daripada, sekali lagi, daripada kita mau dikagumi oleh manusia, oleh dunia, kita mau dianggap pintar, sehingga kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang merumuskan tentang teori-teori, tentang pemahaman-pemahaman, sekalipun yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita mungkin diakui secara dunia, kita mungkin diakui oleh orang-orang, oleh masyarakat, tetapi sangat disayangkan kalau justru kita dibuang di hadapan Tuhan. Kita tidak diterima, tidak diakui oleh Tuhan. Karena yang kita cari adalah kekaguman manusia, kekaguman dunia, bukan kekaguman di mata Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, mengawali parasa kita, sahabat yang indah ini, mari kita belajar untuk kita dikagumi, disukai oleh Tuhan. Gak pandang, gak perlu kita dikagumi, disukai oleh manusia, oleh organisasi. Yang penting kita disukai, dikagumi, dipermuliakan oleh Tuhan semesta alam. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Biarlah Midras hari ini boleh menambah pengetahuan kita, menambah iman keyakinan kita untuk semakin kokoh di dalam kebenaran. Mari saat ini kita akan datang